Ya, jadi ini adalah bagaimana caranya kita untuk mengkonfigurasi DHCP dan DNS server ya. Coba Anda perhatikan. Di sini ada 3 kantor lah ya, atau 3 region. Yang pertama ada home office ya. Di sini ada central office. Terus yang bagian kanan ini ada apa ini? Kantor cabang lah istilahnya ya. Atau kita kalau bahasa kulonya ini branch ya. Branch office ya. Ini ada branch office, central office, dan home office. Oke. Nah, kira-kira kalau Anda sebagai seorang network administrator diminta untuk setting DHCP dan DNS server, Anda sanggup nggak dengan konfigurasi seperti ini? Sanggup nggak kira-kira? Gimana? Sanggup nggak? Mbak Nurul mungkin calon network administrator Kartini masa kini, sanggup nggak Mbak Nurul? Bisa? Sudah ada gambaran nggak? Gimana? Gimana Mbak Nurul? Bisa nggak? Sudah ada gambaran belum? Dengan konfigur ini file topologinya. Ada gambaran enggak? Halo? Bisa? Suara saya masih bisa terdengar? Masih ya? Ini layar yang nampak, sudah nampak di tempat kalian belum pakai tracernya? Terlihat ya? Oke, baik. Jadi tujuan kita praktikum ini ya, eksperimen ini apa sih? Part 1. Yang pertama adalah kita mengkonfigurasikan IP statik ya. Baik statik maupun DHCP juga nanti ada. Yang kedua adalah bagaimana kita mengkonfigurasi DNS. Ya. Coba kita baca satu persatu ya untuk langkah-langkahnya di sini. Jadi Anda nih, in this activity you will configure and verify static IP addressing and DHCP addressing. Anda diminta untuk setting IP static dan IP DHCP serta konfigurasi DNS server. Nah, jadi ini yang pertama, langkah pertama, tolong diperhatikan ya. Ini sebagai bahan Anda praktikum untuk eksperimen. Jadi konfigur static IP. Sekarang Anda config dulu. Yang pertama adalah inkjet printer. Nah, ini tadi yang saya tanyakan ke Mas Faris tadi. Jadi kenapa kita harus setting IP statik walaupun kita pakai DHCP. Nah, ini digunakan untuk printer ya. Langsung aja kita buka inkjetnya. Kelihatan di layar kalian? Kelihatan? Bentuk fisik kelihatan ya. Ini seolah-olah ini printer, kayak printer di fotokopi ya. Nah, ini seolah-olah printer. Nah, kita coba ini di config tab-nya, di global setting-nya. Nah, ini kita setting IP-nya dengan IP 192.168.0.1. Oke. Terus DNS servernya ini kita move on dari DNS servernya Mas Faris tadi ya. Ini kita bikin topologi baru, konfigurasi baru. DNS-nya kita kasih ini sesuai di sini, di apa? Langkah-langkahnya. Sekian ya, sudah Anda masukkan. Nah, oke, setelah itu ini kan tadi untuk setting printernya ya, gateway dan DNS. Nah, sekarang di interface-nya kita setting penggunakan, ingat jangan lupa Anda pakai IP statik. IP-nya berapa? Ini kita sesuaikan. Klik fasternet 0 and statically assign the IP address. Nah, pakai IP statik sekian. Ya, subnet masknya sekian. Oke, sudah, pastikan ini semua Anda close ya. Anda close. Lalu step selanjutnya ya, step 2 yaitu configure WRS to provide DHCP service. Coba, WRS itu yang mana ya? Ada yang tahu WRS yang mana? Halo, WRS yang mana teman-teman? Ini yang on cam. Yang tengah ya, ini ya. Oke, jadi ini adalah router, tapi router wireless ya. Bentuknya mirip router, tapi ini ada ini sungutnya ya. Ini antenanya. Nah, kita buka, klik WRS nya.
Oke. Bentar. Oke, nah ini bentuk fisiknya seperti ini. Nah, ini bentuk fisiknya ya. Jadi Anda pasti sering menjumpai ya, di kampus pun ada ya, mungkin di rumah Anda juga ada yang pakai juga di rumah. Di sini change the IP address to bla bla bla. Oke, kita config di sini. Nah, di IP addressnya mana ini? Nah, ini. Nah, Anda ganti IP addressnya ini. Di saat netmasknya juga disesuaikan. Nah, jangan lupa langkah ketiga ini enable the DHCP server. Coba enable ya, berarti diaktifkan ya. Oh, ini untuk setting passwordnya ya. Anda boleh pakai password apapun, bebas. Ini ada, Anda bisa pakai WPA, WPA2 atau WEP ya. Terus enable the DHCP server. Mana tadi? Oke, Anda aktifkan tadi sudah IP-nya, LAN-nya, ininya, SSID-nya ya. Ini Anda bisa menentukan ya. Anda mau pakai ini pasti boleh Anda pakai nama sendiri aja nanti ya. Pakai nama sendiri boleh. Set the static DNS 1 mana? DNS 1 tadi mana? Oke, mana tadi? Nah, ini ya. Nah, ini pastikan DNS-nya adalah 64.108.8 ya. Terus ini di sini. Nah, di sini bisa nih Anda buka. Jadi Anda bisa di menu config, bisa di menu GUI-nya ya. Ini kalau Anda punya wireless router sendiri, Anda biasanya buka web browsernya. Ini nanti akan ada settingan bawaan vendor ya, bawaan router itu tergantung mereknya apa, D-Link, TP-Link ya, macam-macam. Nah, di sini pastikan ininya DHCP ya, hostname-nya ini bisa Anda rubah. IP address-nya ini masukkan Anda IP gateway-nya, Anda kasih. Nah, ini di-enable kan ya. Ini bisa, nah ini static DNS-nya Anda setting di sini. Ya, disesuaikan. Oke. Terus jangan lupa semua settingan yang sudah Anda lakukan ya. Anda klik save di paling bawah. Nah, ini save setting. Soalnya kalau enggak nanti hilang semua ya. Nah, oke, kita close. Nah, step ketiga. Step ketiga yaitu request DHCP address dari home laptop. Nah, ini ada berapa device di sini? Kliennya ada berapa ini kira-kira? WRS ini punya berapa klien? Coba Mas Abia, mana Mas Abia tadi? Punya berapa klien Mas Abia WRS ini? Halo, ada yang tahu? WRS ini punya berapa klien? 4 klien. Oke, 4 klien, 2 static, 2 dynamic ya, IP-nya ya. Nah, yang mau kita lakukan adalah kita mau request IP DHCP dari home laptop. Pastinya Anda sudah tahu caranya ya. Tinggal masuk ke home laptop ya, seperti biasa ya. Kayak kemarin praktikum DHCP kemarin ya. Di IP configuration ya, Anda setting untuk DHCP ya. Jadi ini kebetulan tadi sudah saya setting, sudah mendapatkan IP address. Nah, secara DHCP ini DNS-nya juga udah masuk. Gateway-nya juga udah masuk. Nah, sini ya. Pastikan sukses. Oke, lalu kita lanjut ke tablet. Lakukan hal yang sama baik ke tablet maupun ke desktop ya. Ini tablet, pastikan sudah dapat IP DHCP, ini dapat. Terus untuk home desktop juga pastikan ini sudah dapat. Nah, oke. Oh iya, maaf ini statik ya. Karena dia dibikin statik karena pakai kabelan, kabel fisik. Nah, oke. Ini 2. Nah, lalu langkah step selanjutnya yaitu step 5. Oke, sampai di sini ada pertanyaan dulu. Bisa diikuti? Teman-teman, ini tolong dinyalakan kameranya dong. Yo, ini cuman 2 ini yang nyala di tempat saya. Nggak tahu yang lain. Boleh dinyalakan? Oke, biar saya tahu ya, sambil melihat teman-teman semua. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Mas Akbar, Mbak Lisa? Bisa saya lanjut? Bisa, Bu. Bisa ya? Oke, alhamdulillah. Lalu setelah kita request IP DHCP dari masing-masing klien tadi, kita coba tes akses ke websitenya ya. Nah, kita ketikkan di, misal kita mau ngakses dari home desktop misal. Oke, kita buka lewat URL-nya atau web browser-nya.
mana nih? Oke, kelihatan. Misal nih 10.10.10.2. Nah, nih ya. Ini adalah alamat IP untuk central server ya. Atau mungkin saya bisa ketik saya. Ini yang selanjutnya berapa itu? 64.100.200.1. Nah, ini branch server atau server kantor cabang ya. Nah, Anda juga boleh mengetikkan misal apa ini namanya? Nih ya, in the URL box bisa Anda mengetikkan lewat IP, reopen the browser, test the name. Nah, bisa Anda mengetikkan dengan nama domainnya seperti tadi yang dilakukan Mas Faris ya. centralserver.pt.pka. Kita tunggu. Oke. Oh, salah nama. pt.pka. Nah, ini bisa ya. Ini artinya apa? DNS-nya settingnya sudah berhasil. Oke. Nah, ini untuk part 1 sudah selesai. Ada pertanyaan untuk konfigur IP static dan setting DNS-nya? Ada pertanyaan? Mbak Aryani mana? Oh, Mbak Fatima Mbak siapa ini? Yang background-nya pink. Oh, Mbak Nabila. Oh, Fatima. Mbak Nabila mungkin masih bisa diikuti, Mbak Lisa? Masih ya, alhamdulillah. Kalau ada pertanyaan langsung aja ya di kolom chat ya. Oke, lanjut part 2. Kita mau konfigur record on the DNS server. Nah, langkah pertama yaitu gimana sih caranya kita nanam alamat domain ya. Tadi Mas Faris juga udah mempraktekkan ya sekilas ya. Ini saya ulangi teman-teman biar bisa lebih memahami. Caranya konfigur nama DNS-nya ya untuk DNS kantor pusat dan kantor branch ya. Nah, ini klik the internet cloud. Nih ada cloud di sini. Anda kalau menyebutkan cloud apa? Awan Kintong, awannya Naruto, Naruto. Ini double klik ya. Nah, otomatis kalau diklik dia akan mengarah ke ceritanya ini internet ya, ke IP globalnya. Nah, klik the internet cloud, new, terus klik famous.dns.pka ini. Nah, kita klik. Nah, di sini, seperti tadi yang dipraktekkan persis Mas Faris ya. Nah, ini Anda pastikan on, lalu Anda masukkan nama domainnya. Tadi kan kita pakai ini ya, central.server.pt.pka atau ini famous.dns.pka. Oke. Nah, ini terus add the following resources. Nah, ini Anda masukkan IP-nya ya, disesuaikan ya. Yang central IP-nya sekian, nih. Yang branch server IP-nya sekian. Oke. Mana ini yang branch server? Branch server. Oh, ini belum. Oh, ini nih. Oke. Nah. Oke, paham ya sampai di sini ya. Ini mudah tapi harus teliti ya. Mudah dan harus teliti. Oke, lalu close the famous dns.pka.window, klik back to exit internet cloud. Ini backnya di sini ya, teman-teman ya, kalau masih kebingungan. Nah, ini kembali ke halaman awal. Oke, lanjut. Tadi sampai mana nih? Kalau ada iklan lewat gini ya. Tadi siapa yang baru datang? Oke, yang selanjutnya yaitu verify the ability of client computers to use DNS. Ya, jadi pastikan klien-klien Anda ini bisa mengakses DNS yang tadi sudah disetting ya di cloud-nya tadi. Nah, coba Anda mau yang mana nih? Mau home laptop apa tablet dulu? Coba voting. Tablet, oke. Coba tablet ya. Oke. Di sini, kita pakai command prompt ya. Kita pastikan dulu dengan perintah ipconfig/all. Nah, itu untuk memastikan bahwa DNS-nya sudah masuk ya ke ke PC atau ke tablet atau ke klien kalian ya. Ini bisa Anda perhatikan. Sudah dapat DNS belum nih kira-kira? DNS-nya berapa dari tabel ini? Dari command prompt ini. Berapa coba? Ada yang bisa nyebut? Silakan ketik di kolom komen. DNS-nya berapa? Halo.
Silakan boleh ketik di kolom chat. DNS-nya berapa teman-teman? Ini kok nggak ada yang jawab? Ada yang memperhatikan? Oke, siapa ini yang masuk? Kecil banget. Apanya yang kecil, Mas? Gambarnya. Sebentar. Oh, gambar ininya ya? Comment prompt-nya ya? Oke, sebentar saya zoom. Mana nih? Tunggu. Ini kelihatan? Tetap kecil? Belum terlihat. Oh, belum terlihat. Ini? Sudah kelihatan? Kelihatan? Oke, ini saya coba blok biar nampak di layar Anda. Ini DNS-nya ya, teman-teman ya. Nah, ini artinya apa? DNS yang sudah Anda setting tadi sudah bisa dideteksi oleh PC atau klien Anda atau tablet tadi ya. Nah, ini. Nah, sekarang coba kita ping ya. Ini kita ping. Kita ping ya. Nah, ini pastikan sudah reply ya. Ini artinya Anda sudah bisa mengakses alamat domain tersebut ya. Ini. Nah, Anda juga bisa ini tadi yang saya sampaikan tadi. Bisa NS lookup ya. Tadi yang Mas Faris kita praktekkan bersama-sama tadi lewat Mas Faris. Nah, centralserver.pt.pka. Nah, di sini dia nampak alamatnya ya. Ini alamat fisik sentralnya. Nah, ini alamat domainnya. Ya. Oke. Ya, ini bisa Anda lakukan hal yang sama juga untuk untuk klien yang lainnya. Ini tadi saya baru nyoba yang tablet ya. Anda bisa melakukan untuk yang home laptop atau home desktop. Anda juga bisa mengakses printer ya dari masing-masing device ini. Oke, sampai di sini mungkin ada pertanyaan?